Kalau sebelumnya kita pernah bahas CCA CRA, kali ini ada super sayang dari CCA CRA, CCA CRA Plus. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Biar kita nggak usah panjang lebar lagi, CCA CRA kalian sudah tahu merupakan salah satu sister company dari KZ. Dan kita akan membahas CCA CRA Plus yang merupakan pembaruan dari lini CCA CRA yang pernah dirilis sebelumnya. Di mana in-ear monitor ini menggunakan single dynamic driver 10 mm dengan kabel yang detachable 0,75 mm yang recess atau tipe C. Untuk harganya sendiri, in-ear monitor ini dipasarkan di angka 199.000. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk packagingnya pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kami berikan skor B aja, merupakan packaging yang mirip seperti KZ dan CCA pada umumnya, yang bisa dikategorikan pelit dan juga boring. Setelah kita bahas build quality dari CCA CRA Plus ini. Housing dari CCA CRA Plus ini dia berbahan plastik smoky black seperti ini. Kita bisa melihat isi driver di dalamnya. Dan juga ada fan hole, satu di dekat nozzle-nya sini dan satu di dekat sini. Jadi di sini ada total dua fan hole. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housing-nya, yaitu bahan plastik. Kita bisa melihat di sini tidak terlalu panjang juga ya, standar dengan diameter sekitar 4 mm. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian depan, di sini ada faceplate yang mirip seperti CCA CRA namun berwarna gold kali ini eksekusinya. Perpaduan antara metal dan plastik untuk bagian faceplate-nya, di mana ini bahannya metal dan juga fingerprint magnet banget, gampang kotor. Lalu kalau kita ke bagian kabelnya sendiri adalah kabel detachable dual pin 0,75 mm tipe CKZ. Untuk kabelnya sendiri sudah memiliki air hook yang preform dan kabel yang standar seperti kaset-kaset pada umumnya dengan warna putih silvery, dan di bagian kanannya ada mic 1 tombol, serta kalau kita turun ke bagian bawah tidak ada chain slider dan splitter standar. Lalu kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini kabelnya dual line seperti ini dengan jack 3,5 mm L-shape gold plated 4 pole. Secara umum kami berikan skor B aja untuk build quality dari CCA CRA Plus ini, karena memang build materialnya most partnya masih menggunakan plastik, walaupun sudah ada aksen-aksen metalnya untuk bagian faceplate-nya. Dan CCA CRA ini kurang kreatif, di mana dia hanya mengganti warna dari faceplate-nya aja untuk upgrade model in-ear monitornya. Selain kita bahas fitting dari CCA CRA Plus ini, CCA CRA Plus ini mirip-mirip seperti kaset CCA pada umumnya, di mana dia memiliki bentuk housing yang sedang aja dan pemakaiannya adalah regular fit over ear seperti ini. So far, oke banget, grip kekedapannya dan ergonomisnya juga baik, kenyamanannya juga oke. Saya goyang-goyang gini juga tidak terkesan loose sama sekali. Dan seperti biasa, tidak ada komplain aneh-aneh untuk fitting dari KZ dan juga CCA ini. Dan kami berikan skor B+ untuk fittingnya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari CCA CRA Plus ini. Arah suara dari CCA CRA Plus ini bisa dikategorikan U-shape dan lean to bright. Dan ini monitor ini tidak berat untuk di drive. Untuk bagian bass dari CCA CRA Plus ini termasuk tipe bass yang cukup punchy, di mana impact-nya ini oke dengan punch yang cukup cepat dan dalam. Jadi in-ear monitor ini bermain cukup banyak di bagian sub bass-nya. Untuk bass-nya sendiri memang tipe bass yang condong ke arah transient yang cepat banget. Dan cocok untuk lagu-lagu metal ataupun double pedal. Jadi bass-nya ini bukan bass yang empuk, tapi bass yang cepat dan agak sedikit tajam. Tekstur bassnya sendiri bisa dikategorikan bass yang bersih, bass yang cepat, namun tidak terkesan terlalu meaty. Dan overall bassnya ini masih bisa dikategorikan bass yang cukup terkontrol dan tidak melebar kemana-mana. Untuk mid-nya sendiri, CCA CRA ini adalah mid yang agak sedikit mundur posisinya. Untuk male vokalnya sendiri, bodinya juga agak sedikit ketipisan untuk selera saya. Dengan artikulasi yang sangat jelas dan sangat baik, walaupun secara emosi menurut saya kurang tersampaikan dengan jelas. Sedangkan untuk female vokalnya dieksekusi dengan lebih forward dibandingkan male vokalnya di CCA CRA Plus ini. Cukup lepas untuk female vokalnya, tidak nyerang, walaupun terkesan agak sedikit tipis juga. Artikulasi dari female vokalnya pun menurut saya sangat bagus banget di in-ear monitor budget satu ini. Untuk Xiaomi-nya sendiri bisa dikategorikan cukup aman dengan presentasi instrumen yang lively dan juga engaging. Untuk bagian treble-nya, untuk kalian yang treble head, this is a good news. Dia memiliki treble yang cukup cering,
Terkesan sedikit bright dan agak sedikit nyerang. Rada grainy dikit untuk bagian treble-nya, tapi masih dalam kategori yang tolerable. Tidak seperti kaset-kaset yang pernah dirilis, yang dulu-dulu lah dirilis sebelumnya. Yang treble-nya metalik dan kacau. CCA Era Plus juga memiliki airy yang cukup oke. Selain itu, untuk lagu Patricia Barber Code Cool, dia agak sedikit nyerempet sibilance. Dan secara umum, untuk tonalitas dari CCA Era Plus ini kami berikan skor B+. IM yang cukup menarik tonalnya kalau memang playlist kalian cocok dengan suara dari in-ear monitor ini yang memang rada U-shape, di mana dia juga agak sedikit bright. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang fun dan juga lively. Untuk timbernya overall sih cukup oke, namun kalau untuk selera saya agak sedikit ketipisan dan treble-nya agak sedikit grainy. Untuk soundstage-nya regular 2D, maksudnya apa? Dia memiliki soundstage yang cukup wide, height-nya juga cukup bagus walaupun depth-nya agak sedikit kurang. Jadi soundstage itu memberikan gambaran spasial saat kalian mendengarkan sebuah lagu. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini juga sangat bagus banget menurut saya. Dia dapat menyajikan mikro-mikro detail yang tidak kalian dengar pada in-ear monitor atau earphone biasa. Clarity-nya pun dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan clarity yang bagus, di mana dia memiliki attack yang bisa dikategorikan cepat dan cukup tajam. Separasi imaging dan positioning, separasi pemisahan instrumennya antara vokal dan juga instrumen ataupun instrumen dengan instrumen lain, cukup oke di in-ear monitor satu ini. Untuk imagingnya kurang terkesan layering-nya, jadi tidak terlalu bagus di situ. Kalau untuk positioning-nya ini yang cukup oke, walaupun kita bilang gambarannya kiri kanan, tapi dia memiliki positioning. Penempatan instrumennya cukup tepat dan pinpoint. Dan secara umum kami juga berikan skor B+ untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini, cons-nya mungkin sih nggak ada, tapi ya saya selalu kritik packaging dari kaset CCA yang memang agak sedikit boring aja. Mungkin ganti kayak bagaimana, kayak agak beda dikit kayak packagingnya. Sudah terlalu lama sih mereka menggunakan packaging yang sama. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini juga bisa dikategorikan all-rounder yang bertipe garang suara. Dan secara umum in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Setelah kita bandingkan CCA Era Plus ini dengan in-ear monitor kesayangan saya, yaitu Zalnote Zero. Oke, selanjutnya kita akan bahas dua in-ear monitor ini, dua in-ear monitor yang very good di kelas harganya, namun eksekusi mereka berbeda. Kalau kita bilang Zalnote Zero dan CCA Era Plus ini dari segi bassnya sendiri jelas lebih nampol di CCA Era Plus dan juga lebih forward bagian bassnya. More fun bass dan lebih tebal bassnya di CCA Era Plus ini, namun sedikit lebih netral dan adem di Zero ini untuk bagian bassnya. Untuk bagian mid-nya sendiri menurut saya juga lebih forward di CCA Era Plus ini, namun sedikit lebih tipis jika dibandingkan dengan Zero. Zero hadir dengan posisi yang lebih pas dan juga terkesan lebih netral untuk bagian mid-nya. Untuk bagian treble-nya sendiri, treble dari CCA Era Plus ini jelas lebih bright dan extend jika dibandingkan dengan Zero, di mana treble dari Zero ini bisa dikategorikan lebih netral dan tidak se-bright seperti CCA Era Plus ini. Efeknya sendiri CCA Era Plus ini memiliki detail yang lebih bagus jika dibandingkan dengan Zero, namun juga di satu titik itu seperti pedang bermata dua, di mana treble dari CCA Era Plus ini lebih fatigue jika dibandingkan dengan Zero yang lebih adem. Teknis sendiri, detail dan clarity jelas dipegang oleh CCA Era Plus, sedangkan untuk timbre, menurut saya Zero lebih baik dengan tonalitas yang juga lebih balance dan lebih pas untuk selera saya. Kesimpulan, CCA Era Plus ini adalah salah satu in-ear monitor yang menarik, mengingatkan saya pada eksekusi dari CCA Era sebelumnya yang bisa dikategorikan juga cukup lively. CCA Era Plus ini hadir dengan lebih lively lagi dan lebih asik lagi. Demikian cerita saya mengenai CCA Era Plus Super Saiyan ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian juga ada pertanyaan mengenai CCA Era Plus ini, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.